Hari ini kami mengemas barang-barang yang akan dibawa ke Makassar. Rencananya kami sekeluarga akan pindah ke kota itu 3 hari mendatang. Ayah saya akan bekerja di kantor baru setelah 10 tahun bekerja di Yogyakarta. Ini akan menjadi pengalaman pertama saya tinggal di kota lain. Sambil memilah-milah barang yang akan saya bawa, saya mulai membayangkan bagaimana suasana Makassar. Ayah dan ibu saya berasal dari Yogyakarta. Kakek dan nenek saya dari kedua orang tua saya juga tinggal di Yogyakarta. Kakek dan nenek dari ayah tinggal di Sleman dan dari ibu tinggal di Bantul. Setelah merapikan barang-barang di kamar, saya membantu ibu mengemas beberapa peralatan dapur yang akan dibawa juga ke Makassar. Ibu hanya akan membawa beberapa peralatan kecil. Peralatan yang lain akan dibeli setelah tiba di Makassar. Sementara itu, ayah terlihat sibuk memilah-milah pakaian yang akan dibawanya di kamar. Dibandingkan dengan ibu, pakaian ayah lebih sedikit, jadi tidak butuh waktu lama untuk mengemasnya. Kami mau menyelesaikan pengemasan barang hari ini karena besok kami akan berkunjung ke rumah kakek dan nenek untuk berpamitan. Kami akan menginap semalam di rumah kakek dan nenek di Bantul dan semalam juga di Sleman. Biasanya kami hanya berkunjung pada saat lebaran atau jika ada hajatan. Kami mau menghabiskan waktu bersama sebelum pindah ke Makassar, karena pasti lebih susah untuk berkunjung kalau sudah pindah nanti. Saya akhirnya beristirahat sejenak dan duduk di sofa ruangan tamu. Karena kecapean, saya tidak sadar tertidur di kursi. Saya baru bangun setelah dibangunkan oleh ayah karena waktu makan siang sudah tiba. Saya menggosok-gosok mata sebentar dan mengembalikan tenaga, lalu segera menuju meja makan. Saya segera duduk, tapi ayah menyuruh saya untuk mencuci muka terlebih dahulu. Setelah mencuci muka, saya lalu bergabung dengan mereka. Kami makan siang bersama. Setelah makan siang dan santai sejenak, ayah mendatangi saya dengan membawa beberapa berkas di tangannya. Ayah meminta tolong agar saya memfotokopi berkas-berkas tersebut di warung di depan kompleks. Ayah memberikan uang Rp20.000 dan kata ayah uang kembaliannya bisa saya pakai membeli jajan di warung. Saya senang sekali dan bergegas menuju warung mengerjakan perintah ayah. Di warung, saya harus mengantre karena ada beberapa orang yang sedang menunggu berkas-berkasnya selesai difotokopi juga. Sambil menunggu, saya mulai mengamati beberapa jualan yang ada di warung. Tibalah giliran saya menyerahkan berkas-berkas ayah untuk difotokopi. Tidak perlu waktu lama, akhirnya selesai juga. Saya lalu kembali ke rumah membawa berkas-berkas hasil fotokopi, juga 3 potong es krim dan 2 bungkus keripik jagung yang saya beli. Sesampai di rumah, segera saya serahkan berkas-berkas itu ke ayah dan menuju ruangan tengah. Belum sempat saya membuka bungkusan keripik jagung dan es krim, terdengar suara ibu memanggil dari dapur. Saya segera menghampirinya dan bertanya ada apa. Ibu meminta saya mencari kantong plastik dan kardus di gudang belakang rumah. Itu akan dipakai untuk membungkus beberapa barang. Dengan lincah, saya segera berlari ke gudang dan mencarinya. Saya mendapat beberapa lembar kantong plastik dan 2 buah kardus ukuran sedang. Saya segera membawanya ke ibu dan membantunya memasukkan beberapa barang ke dalam kardus dan kantong plastik. Setelah membantu ibu, barulah saya bisa menikmati es krim dan keripik jagung yang saya beli di warung. Sayangnya, saya lupa menyimpan es krim itu di kulkas, sehingga meleleh dan mengotori karpet. Saya takut ibu marah, jadi saya segera membawa karpet itu ke halaman rumah. Saya mengambil sikat dan air lalu menyikat bagian yang kotor terkena lelehan es krim. Setelah disikat dengan bersih, karpet itu saya jemur. Saya kecewa sekali karena belum sempat mencicipi es krim itu. Tapi tidak apa-apa, masih ada keripik jagung.